Pemirsa, akibat gagal menyalip minibus dan pick-up bermuatan pisang mengalami kecelakaan di Bangkalan, Madura. Mobil pick-up sempat terguling beberapa kali ke bahu jalan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Desa Gebang, Kecamatan Arusbaya melibatkan minibus dan pick-up. Akibatnya, kemacetan panjang sempat terjadi di jalur Pantura, Madura. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan sama-sama melaju kencang dari arah utara. Di lokasi, minibus dengan penumpang 4 orang berusaha menyalip mobil pick-up dari sisi kanan. Namun di saat bersamaan, mobil pick-up juga hendak menyalip kendaraan di depannya, benturan keras tak terhindarkan. Mobil pick-up terpental dan terguling beberapa kali ke bahu jalan. Kendaraan L300 yang menabrak itu kerusakan di bagian depan sebelah kiri, dan untuk pick up terbalik kerusakan di bagian bak saja. Muatan apa? Untuk muatannya hanya muatan pisang. Meski kondisi kedua kendaraan mengalami kerusakan, seluruh penumpang minibus dan pick-up selamat hanya mengalami luka-luka. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi melaporkan. Nekat terobos jembatan di atas sungai yang meluap, sebuah mobil berisi sopir dan beberapa penumpang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hingga pagi ini banjir di Kabupaten Cirebon telah merendam 4 kecamatan. Dengan menggunakan alat berat, proses evakuasi mobil minibus yang hanyut ini berlangsung dramatis lantaran mobil sempat tersangkut pepohonan. Belasan warga membantu proses evakuasi mobil dengan mengikatnya menggunakan tali tambang untuk kemudian ditarik dengan alat berat. Sebelumnya mobil minibus ini hanyut terbawa arus akibat sopir nekat melintasi jembatan yang terendam luapan banjir Sungai Gulang Jero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat itulah mobil tiba-tiba mati mesin karena diterjang arus sungai. Mobil pun terseret hingga 5 meter. Beruntung mobil tersangkut pohon sehingga supir dan penumpang selamat. Proses evakuasi berhasil dilakukan setelah 2 jam. Korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai. Saat itu arusnya lagi deras berarti, Bang? Arus sangat deras karena sore hari cuaca hujan sangat lumayan lebat. Selain menghanyutkan mobil, banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merendam ratusan rumah di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Panginan, Astana Japura, Walet, dan Kecamatan Gebang. Di Desa Astana Mukti dan Desa Pangarengan, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Banjir akibat tanggul jebol dan luapan sungai Singaraja. Mereka meluap jadi tanggulnya jebol. Oh, tanggul jebol yang sebelah mana, Pak? Ciputi, Kali Ciputi. Oh, Kali Ciputi jebol. Iya. Ini banyak yang kerendam di sini, Pak? Ya lumayan sih, tapi yang Parama ini kan kerendam Parama. Warga khawatir adanya banjir susulan karena wilayah hulu di Kabupaten Kuningan masih dilanda hujan deras. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sebanyak 78 rumah warga di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Puluhan rumah nyaris ambruk memaksa ratusan warga untuk mengungsi dan meninggalkan rumah. Pemkab setempat kini menunggu rekomendasi Badan Geologi terkait kemungkinan relokasi seluruh warga dari permukiman. Seperti inilah kondisi puluhan rumah warga usai bencana tanah bergerak di kawasan perbukitan Dukuh Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tembok rumah warga retak bahkan terbelah hingga kedalaman 1 meter. Pondasi rumah juga bergeser dan tak mampu menopang bangunan. Menurut warga, bencana tanah bergerak sudah berlangsung 3 bulan, diawali dengan retak di dinding. Namun beberapa pekan terakhir usai hujan deras, kondisi bangunan makin mengkhawatirkan. Total ada 78 rumah yang terdampak bencana tanah bergerak, 35 rumah diantaranya nyaris ambruk. Sebanyak 70 lebih keluarga telah mengevakuasi barang perabotan dan mengungsi ke rumah saudara. Siang habis duhur udah pada kesini. Ini ada berapa orang, Bu, yang ngungsi di sini kalau malam ini? Ini 15 orang sama balita. Belum pada nambah. Ini kembali ke rumah sudah nggak bisa berarti, Bu? Udah nggak dikasih ke sono. Betul, untuk
Kalau lewat aja kan masih terdengar retakan-retakan, terutama materi rumah lah. Itu kan sering bunyi pletok. Jadi kami sudah menghimbau kepada warga supaya berhati-hati apabila siang hari cek di rumah masing-masing. Pemda setempat kini menunggu hasil rekomendasi Badan Geologi Kementerian SDM terkait perlu tidaknya relokasi permukiman warga. BPBD menghimbau para pemilik rumah untuk tidak nekat tinggal di rumah yang rusak, mengingat tanah bergerak masih terus terjadi hingga saat ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, bencana tanah bergerak juga terjadi di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memaksa 200-an warga meninggalkan rumah mereka dan mengungsi. Warga setuju untuk dilakukan relokasi karena khawatir rumah mereka benar-benar ambruk akibat pergeseran tanah sejauh 4 hingga 5 meter. Sebanyak 200-an warga Desa Cibedu, Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, bertahan di posko pengungsian usai rumah mereka luluh lantah terdampak musibah tanah bergerak. Warga terutama ibu dan anak-anak tidak diperbolehkan kembali ke rumah mereka yang nyaris ambruk dan tak layak ditempati. Bahkan lokasi tanah masih terus bergerak hingga saat ini. Warga berharap pemerintah bisa merelokasi seluruh warga ke lahan baru untuk bisa mereka tinggali. Ambruk ya teh, apakah pengen direlokasi teh atau gimana teh? Belum tahu. Sayangnya nggak tahu sih. Tapi kalau ada rencana relokasi kan udah disiapkan itu, bersedia Pindah gitu ke tempat yang Daripada itu ngebahayain, kan takut ada susulan atau apa ke depannya. Yang mending ikut aja, ya gimana baiknya. Sedikitnya 44 bangunan rumah di Desa Cibedu, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, retak dan terbelah di bagian tembok dan pondasi akibat bencana tanah bergerak. Retakan tanah sudah terjadi sejak pekan lalu, namun retakan ekstrim terjadi Kamis lalu. 10 rumah posyandu dan sekolah bahkan ambruk akibat tanah bergeser sejauh 4 meter. Sejumlah akses jalan juga amblas imbas musibah tanah bergerak. Seluruh rumah terdampak tanah bergerak telah dikosongkan dan dipasang garis polisi mencegah timbulnya korban jiwa. Pemkab Bandung Barat memastikan akan merelokasi seluruh warga dari pemukiman. Alhamdulillah sudah sepakat juga saya dengan kepala rumah tangga sudah bersedia untuk direlokasi. Berarti tugas saya sudah berkurang untuk meyakinkan kepada masyarakat. Nah, tinggal mencari tempat, menyempakati tempatnya. Terus kelanjutannya seperti apa, itu urusan kami. BPBD Kabupaten Bandung Barat dan Badan Geologi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tanah bergerak. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, meski harga beras mulai turun tipis, harga sejumlah bahan pokok jelang Ramadan justru melambung tinggi. Salah satunya harga daging ayam potong yang menembus Rp42.000 per kilogram, naik Rp6.000 dari sebelumnya. Sepekan jelang Ramadan, harga daging ayam potong melambung tinggi. Di Pasar Ciledug, Cirebon, Jawa Barat, harga ayam potong mencapai Rp42.000 per kilogram, naik signifikan dari pekan lalu Rp36.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga akibat melonjaknya permintaan ayam jelang Ramadan. Ya, ini juga secara kan omset pasti turun ya, karena banyak yang lebih mundur, istilahnya kayak pedagang sayur gitu yang mengurangi lah, karena kan ngejualnya mereka susah untuk ayam bersihnya itu susah untuk dinaikin, gitu, ayam yang udah matangnya, sedangkan harga semua naik. Jadi yang biasanya mereka 3 kilo berkurang gitu, jadi cari aman gitu. Kenaikan harga ayam potong juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski stoknya tersedia cukup banyak, daging ayam potong kini dijual Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram atau naik sekitar Rp4.000 per kilo dari pekan lalu. Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga terus naik jelang Ramadan, yaitu kini mencapai Rp32.000 dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Naik nama udah dikit-dikit udah 10 harian lah, 500, tapi naik yang paling tinggi itu 3 hari yang lalu lah. Ya berat lah.
berat ya Bu, dari masyarakat sendiri Bu. Ini makanannya telur mesti lagi ya. Warga mengaku mulai mengerem pembelanjaan telur dan daging ayam, berharap harga kembali normal saat memasuki Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah masih mahalnya harga beras, ratusan warga di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rela berdesak-desakan antre beras gratis dari pemerintah. Warga Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rela antre berdesak-desakan bantuan beras gratis dari pemerintah pusat di halaman kantor Desa Cicadas Sabtu siang. Warga bahkan rela datang untuk antre sejak pukul 7 pagi dan menunggu berjam-jam. Beberapa warga, terutama ibu-ibu, bahkan membawa bayi saat mengantre. Bantuan beras gratis ini diberikan kepada sekitar 1.000 keluarga penerima manfaat dengan masing-masing mendapatkan 10 kg beras. Di tengah tingginya harga beras, bantuan beras gratis ini sangat membantu ekonomi warga. Pemirsa, sepekan jelang Ramadan, warga berburu tiket kereta lebaran baik untuk keberangkatan maupun kepulangan. Ya, selain berburu tiket secara online, PT KAI juga membuka penjualan tiket secara go-show alias beli di tempat. Berikut laporan Wenda Nura dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pemirsa, beginilah situasi pada hari Minggu pagi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan saat ini dapat kami informasikan untuk pembelian tiket secara on the spot atau pemberian langsung di stasiun. Saat ini hanya berlaku untuk pemberangkatan go show atau pemberangkatan di hari yang sama. Dengan maksimal pembelian itu 3 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk pembelian tiket secara online ataupun melalui aplikasi KAI Akses, saat ini bisa untuk keberangkatan 45 hari ke depan. Dengan begitu untuk pemirsa yang akan melakukan pemberangkatan atau perjalanan mudik lebaran nanti, untuk pembelian tiketnya saat ini hanya bisa dilakukan secara online. Dan sebagai informasi tambahan pemirsa, saat ini di Stasiun Gambir khususnya di pintu masuk selatan sudah diberlakukan facial recognition, dan ini untuk memudahkan tentunya dan juga untuk mempercepat antrian. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dede Rudi, iNews melaporkan. Diduga terjadi penggelembungan suara, penghitungan surat suara di Bekasi, Medan, dan Jember berakhir ricuh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama seputar iNews Siang.